yang terkasih dalam Yesus Bapa Tuhan di gereja satu Paulus. Apa Tuhan kita Yesus Kristus silakan Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama. Semoga dengan persiapan suci dengan diingatkan akan jadi baptis dan anak terima. Semoga kemarin yang berjuang di kudus dan diberkati Allah. Sesaat terang Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Bartolomeo Sulusianto dan Ibu Lucia Ali Andayani, serta keluarga Bapak Bambang Rianto dan Ibu Judiwati Karno Dewi, perkenankanlah kami menyerahkan putra putri kami, Yakobus Rinto Dodia dan Rianita Mutia Sari, yang ingin saling mengucapkan janji perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik, sehingga perkawinan mereka senantiasa diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan umat serta hadirin di sini. Maka kami mohon Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada gereja yang mempercayakan putra putrinya dan perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Yakobus Rinto Dodia dan Rianita Mutia Sari dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama masuk di rumah Tuhan, sumber segala cipta, untuk mohon berkat dan memutuskan perkawinan mereka.
Selamat datang di Gereja Santo Paulus gereja ini. Kita bersama-sama dan menjadi saksi bagi perkawinan mereka berdua. Kita datang kepada Allah, mohon Allah sang sumber kasih sejati itu melimpahkan berkat-Nya untuk mereka berdua. Maka mari kita bersama mempersiapkan diri sambil kita mohon belas kasih atas pengakuan kesalahan dosa kita. Kita mohon kerahiman Allah. Kita ungkapkan tobat kita dengan menghidupkan diri. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau menghendaki agar cinta kasih suami istri Engkau kuduskan dan Engkau berkati. Semoga kedua hamba-Mu Yakobus Linto Dodi dan Dian Mita Mutiasa yang telah Kau tuntun dalam perjalanan untuk saling mengasihi dan menyatukan diri ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayati dalam suka dan duka agar mereka dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara terkasih, dan dalam mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kalimat. Di sana tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, tidak ada lagi yang disunat atau yang tidak disunat, tidak ada lagi orang berber atau Skot, tidak ada lagi budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah segala-galanya dan di dalam segala-galanya. Karena itu, sebagai orang-orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran,
semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan hendaklah kamu bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya di antara kamu, dengan segala hikmat, ajaran, dan nasihatlah seseorang yang akan dengan nyanyian pujian, nyanyian rohani, dan nyanyian yang berasal dari Roh, dengan syukur di dalam hatimu kepada Allah. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa olehnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti juga Kristus adalah kepala jemaat, yaitu Dia yang menyelamatkan tubuh. Tetapi seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena ini menyenangkan Tuhan. Hai ayah-ayah, janganlah bersulit kehidupan anak-anak, supaya mereka tidak lawah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih
Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam pengajaran Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbangan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selubang di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selubang yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selubang itu dari mata saudara. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya menguap dari hatinya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan timbullah kerusakan. Demikianlah sabda Tuhan.